Christian Baker dianggap sebagai salah satu ikon pop di era 1990. Ia pembawa acara MTV Eropa, sebuah acara musik tersohor di televisi. Wanita berkebangsaan Jerman ini pernah mewawancarai bintang-bintang musik terkenal, mulai dari Prince, Bryan Adams, Robbie Williams, Mick Jagger, dan sebagainya. Bahkan ia bersahabat dengan mereka. Hidupnya pun terkesan hedonis. Kebiasaan Christian setiap malam pesta dari satu klub malam ke klub malam lainnya. Termasuk sosialita papan atas, gaya hidupnya tinggi dan glamor. Seperti layaknya seorang bintang, ia mendapat pelayanan dan perlakuan karpet merah. Desainer akan mengirimnya pakaian mewah untuk dikenakan pada acara televisi. Saya memiliki semua yang bisa diimpikan oleh anak-anak muda, ucap Christian. Selain pesta, hidup Christian adalah bekerja. Ia selalu bergegas dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Karena kesibukan pekerjaannya, wanita cantik ini hampir menghabiskan sebagian hidupnya di jalan. Sukses secara karir, tapi ternyata jauh di lubuk hatinya ia merasa hampa dan kesepian. Kepemilikan materi dan popularitas nyatanya tidak membawa kebahagiaan. Christian mulai bertanya-tanya untuk apa semua itu. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, katanya dikutip dari laman kumparan.com. Christiane dilahirkan dari keluarga Kristen, namun ajaran Kristen tidak pernah menghiasi hidupnya. Ia jarang sekali pergi ke gereja. Alkitab pun hanya jadi hiasan di rak bukunya. Agama adalah sesuatu yang asing dalam kehidupannya. Namun semua berubah ketika Christiane bertemu seorang pria Pakistan bernama Imran Khan. Imran adalah mantan atlet kriket, olahraga yang populer di Pakistan. Christiane terkesan dengan Imran, bahkan jatuh cinta dan akhirnya menikah. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Imranlah yang mengenalkan Islam ke Christiane 1992. Ia kagum dengan Imran yang memegang teguh ajaran agamanya dalam setiap perilakunya. Dalam beberapa kali kesempatan, Christiane berdiskusi dengan Imran mengenai banyak hal seputar Islam. Melalui buku-buku yang diberikan Imran, ia menemukan sisi lain dari agama tersebut. Semakin dipelajari, Islam justru tampak lebih logis daripada yang ia duga sebelumnya. Umat Islam menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bukan menanggung dosa orang-orang terdahulu. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Kehidupan dunia hanyalah sementara dan ladang amal kehidupan yang sejati di akhirat kelak. Sejak mengenal Islam itulah, Christiane baru sadar bahwa sesuatu yang selama ini hilang di dalam dirinya adalah Tuhan. Lambat laun, persentuhan Christiane dengan Islam semakin dalam. Ia kagum dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Biarpun belum memeluk Islam, Christiane mulai berubah. Ia tak lagi mengenakan rok mini dan pergi ke klub malam. Di tengah perjalanan hidupnya mengenal Islam, Christiane mendapat kabar buruk. Imran Khan tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya. Imran memberitahu akan menikah dengan seorang wanita. Hati Christiane hancur. Ia sampai kehilangan selera makan dan jatuh sakit. Ia pun harus pergi ke psikiater untuk menyembuhkan kejiwaannya yang terguncang. Dari sinilah ia bertemu dengan seorang dokter bernama Coxon yang ternyata merupakan seorang mu'alaf. Nama Islamnya Amina. Dari dokter Amina lah Christiane berkenalan dengan seorang guru sufi bernama Syekh Nazim. Di bawah bimbingan Syekh Nazim, Christiane justru makin mantap dalam berislam. Ia tak lari dari Islam,
biarpun mengalami penderitaan karena putus cinta. Ajaran Syekh Nazim mampu menguatkan Kristiane hingga akhirnya ia bersyahadat pada 1995. Setelah 3 tahun penelitian yang mendalam, saya akhirnya memutuskan untuk masuk Islam, kata Kristiane. Islam mengakui kecantikan dari dalam dan menawarkan sistem nilai alternatif yang benar-benar mengesankan saya, katanya lagi. Kristiane menambahkan, saya pikir itu sebabnya begitu banyak wanita yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia menilai Islam begitu menjunjung tinggi hak-hak wanita yang sekarang tengah diperjuangkan di seluruh dunia. Jauh sebelumnya, Islam telah menjunjung tinggi hak-hak wanita sejak ratusan tahun yang lalu. Kisah Kristiane menjadi mu'alaf diceritakan dalam buku biografinya berjudul From MTV to Mecca. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Turki, Arab, dan juga Indonesia. Sebagai mu'alaf, Kristiane mendapat nama Islam yakni Yusra. Keputusannya masuk Islam menuai berbagai macam cobaan. Ia tak lagi dipercaya menjadi presenter. Tak hanya itu, kawan-kawan dan kerabatnya pun mengucilkannya. Mereka awalnya mengira keputusan Kristiane pindah agama karena dorongan hati sesaat terhadap Imron. Setelah tanpa kenal lelah memberi penjelasan selama bertahun-tahun, keluarganya akhirnya mendukung keputusan Kristiane. Ia memilih jalan sufi dalam menjalankan ajaran Islamnya. Ia kini giat mengkampanyekan Islam di Eropa. Wallahu a'lam bishawab.